Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita memulai materi kita pada hari ini. Yang kita akan bahas adalah peranggotaan gereja dan keselamatan umum. Mengapa saya membahas ini lebih spesifik? Supaya banyak yang memahami. Karena tempo hari juga kita sudah membahas ini, tetapi kita akan lebih membahas ini lebih detail supaya nanti materi ini bisa tersampaikan secara optimal. Di luar gereja atau Roma Katolik tak terdapat keselamatan. Bagaimana kalimat itu dapat dihubungkan dengan kalimat kitab suci yang mendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. Santo Paulus menyambung alasannya bahwa karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, 1 Timotius 2 ayat 5. Dan di dalam surat yang sama, 1 Timotius 3 ayat 15, disebutkannya sebagai tugu dan dasar kebenaran itu ialah rumah Allah, gereja dari Allah yang hidup. Dengan demikian kita mengerti bahwa tidak cukup kalau dikatakan saja asal orang berbuat baik, semua agama sama saja, asal orang berbuat baik dan sebagainya. Harus kita lihat hubungan hati baik dari orang yang bukan anggota gereja dengan Kristus dan gerejanya. Gereja itu tampak dan lahir, sakramen rahmat Allah. Kalau begitu, potum atau kerinduan kepada gereja harus mempunyai hubungan lahir dengan gereja juga. Harus mempunyai sifat sakramental. Dasar pertama ialah seluruh umat manusia dan dari segala zaman dan negeri adalah satu. Merupakan satu persatuan. Persatuan itu sudah tampak dalam kenyataan bahwa semua manusia berasal dari satu nenek moyangnya, manusia atau Adam. Hal itu bukan pertama-tama harus dipandang sebagai suatu kenyataan biologis, melainkan sebagai suatu kenyataan simbolis. Artinya Allah bertindak sebagai umat manusia, sebagai satu keseluruhan, sebagai satu umat. Tindakan Allah dalam menciptakan dan menyelamatkan manusia itu dijalankannya terhadap manusia sebagai umat yang satu. Segala manusia sekodrat, kodrat itu adalah bersama bagi tiap-tiap manusia. Kita tidak dapat melompat keluar dari kodrat kita. Allah menjadikan umat manusia sebagai satu dengan kodrat manusia sebagai dasar persatuan. Di hadapan Allah dan seorang di hadapan seorang, tiap-tiap orang berdiri sebagai anak umat yang satu. Dasar kedua, inkarnasi, artinya Allah mewujudkan diri di dalam seorang manusia secara pribadi, yaitu dalam anak desa Nazaret, anak seorang ibu Yahudi di Galilea, Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret seorang anak umat. Kita secara bahasa pasar, kita punya orang. Dalam diri orang itu tampak kepada kita Allah. Orang yang melihat aku, melihat Bapa. Allah memanggil seluruh umat manusia kepada hubungan dengan dirinya melalui seseorang. Melalui orang umat kita itu yang sekodrat dengan kita, seumat dengan kita. Dari permulaan Allah mencipta umat manusia dengan segala anggotanya, menuju hubungannya dengan Yesus Kristus. Tujuan itu sudah termaterai dalam kodrat manusia. Kalau saja yang mempunyai kepribadian kehendak yang bebas, kalau saja berpikir, berkata, bertindak, maka kita dapat bertindak menurut tujuan kodrat kita. Hal itu dengan sendirinya berarti kita bertindak menuju Yesus Kristus. Kalau kita menentang tujuan kodrat kita menentang Kristus. Dari permulaan seluruh umat manusia sudah dicipta dalam tujuan menuju Kristus. Persatuan seluruh umat manusia adalah tanda yang tampak dan lahir. Dari tujuan menuju Kristus itu, Kristus adalah Yesus yang bangkit dalam hidup di dalam umat gereja sebagai tubuhnya. Persatuan seluruh umat manusia dicipta dan ditujukan kepada gereja Kristus, kepada persatuan bangsa Allah yang baru. Jadi dari permulaan umat manusia sudah dikonsekrasi oleh Allah, dicipta oleh Allah dalam tujuan menjadi bangsa Allah di dalam Yesus Kristus berdasarkan 1. Persatuan seluruh umat manusia, dan 2. Inkarnasi Allah dalam Kristus, anggota umat. Jadi rencana Allah dari kekal ialah memilih semuanya di dalam Kristus yang telah diberikannya kepada umat gereja sebagai kepala. Efesus 1 ayat 10 dan ayat 22. Kalau seorang dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan menyesuaikan diri dengan kodratnya sebagai manusia yang sudah tertebus, karena sudah dikonsentrasi dalam tujuan menuju Kristus, maka dengan demikian ia sudah tertuju kepada gereja dalam suatu kerinduan yang gaib dan rahasia. Ensiklik.
Dalam diri orang itu yang mengikuti hukum kodratnya, maka peranggotaan bangsa Allah dalam arti yang lebih luas mendapat suatu pernyataan yang lahir. Perbuatan yang baik itu adalah suatu perjalanan lahir dari kerinduan yang menunjukkan dia kepada gereja Kristus. Dan dengan demikian ia disucikan, diselamatkan, mendapat hubungan dengan Allah melalui gereja Kristus. Potom itu, kerinduan itu, perbuatannya yang baik itu mempunyai sifat sebagai suatu sakramen. Sebab perbuatannya itu adalah tampak dan lahir dan menjadi tanda penyesuaian dengan kodratnya. Kodratnya adalah kodrat manusia yang satu dan umum yang dikonsekrasi oleh satu manusia, Yesus Kristus, yang sedarah dengan dia, sedarah dengan kita semua. Maka segala perbuatan seorang manusia manapun dengan sendirinya mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus. Kita punya orang. Seorang yang tahu inilah kewajibanku sebagai manusia akan tetapi tidak turut, orang ini menolak tujuan kodratnya sendiri. Ia menolak juga tujuan menuju Kristus di dalam gereja. Maka peranggotaannya kepada umat manusia menjadi pokok kejatuhan baginya. Akan tetapi orang yang turut akan tuntunan atau tuntutan kodratnya, bagi dia peranggotaannya kepada umat manusia menjadi pokok keselamatan. Sebab ia tertuju kepada gereja Kristus. Orang tua dan nenek moyang yang belum pernah mendengar tentang Kristus, namun mereka turut dengan sungguh-sungguh akan suara hati mereka yang baik. Dengan demikian disinari oleh terang cahaya yang berasal dari gereja Yesus Kristus. Mungkin hal itu lebih terang lagi apabila kita teringat bahwa seluruh alam semesta dicipta oleh Allah menuju Kristus. Segala yang tercipta di langit dan di bumi, Kolose 1 ayat 16, maka segala sesuatu yang tampak kepada manusia adalah tertuju kepada Kristus dan menghantar kepadanya menjadi sebagai suatu ritus sakramental. Apabila manusia mempergunakan alam ciptaan ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan suara hatinya, sesuai dengan tuntunan kodratnya, maka alam ciptaan ini menjadi baginya suatu sakramen yang menandakan rahmat Kristus dan menghantarnya kepada Kristus di dalam gereja. Hal itu terutama berlaku bagi hubungan manusia dengan manusia. Kalau menurut adat lama, masyarakat hidup dalam ikatan dan suku bangsa yang masih erat hubungannya dengan lapangan sosiologis. Dengan memakai belis dalam pernikahan rupa-rupa ikatan keluarga keturunan, maka ada dua kemungkinan. Terdapat orang yang sangat egoistis dalam masyarakat dan hanya memakai sesamanya sebagai alat untuk mendapat keuntungan, maka orang mengerti bahwa perbuatan itu melawan peri kemanusiaan. Ia tidak mengikuti suatu kodrat manusia, ia menolak tujuan menuju Kristus dalam gereja. Kalau seorang dalam masyarakat itu mengikuti suara hati dengan baik, dalam keadaan serupa itu tak mencari keuntungan sendiri saja, melainkan tabu akan peri kemanusiaan. Ia mengikuti suara hati, ia mengikuti kodratnya, ia mengikuti tujuan menuju gereja Yesus Kristus, maka ia selamat. Demikian teranglah bagi kita kalimat di luar gereja Roma Katolik tidak dapat atau tidak terdapat keselamatan. Jadi sekali lagi demikian teranglah bagi kita kalimat di luar gereja Roma Katolik tidak terdapat keselamatan. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itu adalah review dari materi 2 minggu yang lalu karena kita terhenti di minggu kemarin, tidak ada ya. Maka saya mereview.